Ya, kita di masyarakat Sumeneb ya khususnya di Madura khususnya Sumeneb itu punya sebuah makanan khas kuliner yang dimiliki oleh masyarakat Sumeneb, di mana makanan itu namanya campur. Campur aja dari bahasa Madura, terus kalau bahasa Indonesianya ya campur ya, namanya aja campur. Ini adalah bentuk perpaduan. Jadi masyarakat Madura biasanya itu ya, ciri khas kulinernya berciri khas kering, tidak berkuah. Itu asli 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 Sumeneb. Tetapi kenapa dicampurin ada kuahnya? Nah, karena ini bermula dari improvisasi yang dilakukan oleh masyarakat Sumeneb. Jadi kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat Sumeneb sehingga melahirkan campur ini. Kenapa? Muasal dari makanan ini asalnya dari soto. Soto Madura, kita kenal ada soto Madura yang terbuat dari lontong. Nah, soto sendiri ini saya yakin bukan kuliner asli Sumeneb ya. Karena soto kan, nah saya curiga ini makanan yang datang dari Jepang atau dari Cina yang asalnya sauto itu ya. Jadi sauto sehingga lahir soto. Nah, ketika makanan ini masuk ke Madura khususnya di Sumeneb, maka menjadi soto Madura. Kita kenal soto Madura yang terdiri dari lontong, terus kemudian ada mie putih, terus kemudian berkuah dan ada soto ayam, nah, ada soto daging dan semacamnya. Nah, karena seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan zaman, terus kemudian perkembangan nilai-nilai kuliner dan semacamnya, maka lahirlah campur. Campur ini awalnya adalah soto, awalnya, terus kemudian ditambah. Jadi orang Madura itu kadang-kadang kreatif ya, sebenarnya kadang-kadang kreatif. Jadi soto ini ditambah dengan bumbu kacang. Jadi bumbu kacang, yang saya maksud dengan bumbu kacang, kacang itu ditumbuk sedemikian rupa, seperti kacang, rujak kacang dan semacamnya, dan itu dicampurkan ke soto, kemudian dikasih kuah. Nah, inilah kenapa makanan ini yang awalnya soto berubah menjadi campur, karena ada perpaduan antara soto yang murni, soto Madura yang murni ini, dengan ada tambahan kacang. Nah, kenapa ini bisa terjadi sehingga menjadi makanan yang menjadi ciri khas di masyarakat Sumeneb? Karena dari makanan ini orang Madura ini memiliki makna filosofis yang luar biasa. Jadi soto itu biasanya dari lontong. Jarang kalau kita mencari soto di Madura itu yang bahannya dari nasi, tapi dari lontong pasti. Kenapa lontong? Lontong ini biasanya dari ketupat ya. Jadi bahannya. Itu makna filosofinya. Ketupat itu orang Madura itu dibungkus dengan daun siwalan ya. Jadi nah, daun siwalan kemudian diisi dengan beras. Kenapa? Campur ini intinya adalah makanan yang diisi dengan ketupat ini, karena di dalam ketupat memiliki makna filosofis, beras adalah sumber kehidupan. Dan ketika dimasukkan ke dalam orong, kata orang Madura itu ya, bahan pembungkus ketupat itu kemudian menyatu. Ini adalah perekat kehidupan. Ada mengandung makna, ada perekat kehidupan, ada silaturahim yang kental. Makanya orang Madura memiliki adigium ketika persaudaraan itu terbangun sedemikian rupa, entah itu kepada tamunya, entah itu kepada saudaranya dan semacamnya. Terus kemudian bahannya juga dari bahan-bahan yang campur ini banyak sekali memiliki makna filosofi, di samping bahannya adalah lontong atau ketupat di mana dalam adalah perekat kehidupan. Terus kemudian kacang-kacangan ini, kacang tanah ini diambilkan dari saripati tanah, bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sehingga tidak hanya sekedar makan, tapi bentuk penyadaran diri, makna filosofi yang terkandung di dalam makanan campur ini sendiri. Kemudian campur ini biasanya jarang sekali yang pakai lauknya dari ayam. Kalau ada soto, soto ayam. Campur ini lebih kepada spesifik bagaimana lauknya ini ada daging sapi. Nah, kenapa daging sapi? Karena sapi bagi orang Madura adalah sumber kehidupan. Kenapa saya katakan sumber kehidupan juga? Orang Madura dulu, tempo dulu itu, mereka belum mengenal bank. Mereka untuk menyimpan hartanya, kalau tidak melalui emas, mereka kalau tidak beli emas, mereka akan beli sapi. Dan sapi merupakan alat tabungan lah. Nah, dan sapi, ya, daging sapi di sini dijadikan sebagai lauknya campur itu sendiri. Itu mengingatkan bahwa kehidupan manusia itu tidak boleh boros, tidak boleh artinya semena-mena terhadap harta yang kita miliki, tapi perlu juga menabung. Kenapa ada kata-kata menabung? Ini artinya makna filosofisnya tidak hanya sekedar menabung itu untuk kepentingan duniawi, tetapi bagaimana menyimpan amal demi tabungan kita untuk akhirat. Nah, itu maknanya. Jadi dicampur itu banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita petik sebagai pesan-pesan moral. Ada substansi-substansi yang terbangun di dalam makanan yang namanya campur itu sendiri. Dan yang paling penting di makanan campur ini, di awal tadi saya katakan awalnya dari soto, kemudian ada perpaduan dengan kacang ini menunjukkan kreativitas sih. Jadi orang Madura selalu gelisah. Jadi makanan ini bisa dibentuk ini, dibentuk ini, dibentuk ini. Kegelisahan masyarakat Madura itu. Jadi
Ini ada hubungannya juga dengan senjata khas Madura, kalau boleh saya hubungkan ya. Dengan celurit. Celurit itu kan bentuknya seperti bentuk pertanyaan. Jadi orang Madura selalu punya rasa ingin tahu. Nah, selalu punya keinginan untuk apa sih, kenapa sih. Sehingga nilai edukasinya itu juga muncul di dalam campur itu sendiri.